Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nusta Dewi dengan NPM 1917051035 akan menjelaskan mesin Turing. Keterbatasan FSA dan PDA. Tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh FSA dan PDA. Kelemahan FSA adalah bahwa ia tidak mampu mengingat simbol-simbol yang pernah dibaca. Kelemahan FSA ini kemudian diatasi oleh PDA. Tetapi ternyata PDA juga memiliki kelemahan. Kelemahan PDA yaitu meskipun PDA dapat mengingat simbol yang dibaca dengan stuck, tetapi simbol stuck hanya dapat diakses dari satu arah, yaitu hanya simbol-simbol teratas. Mesin Turing dirancang mengatasi kelemahan FSA dan PDA. Caranya dengan mempresentasikan logika kerja mesin tidak menggunakan stuck sebagaimana representasi dari PDA, tetapi menggunakan representasi pita yang dapat dibaca atau ditulisi. Mesin Turing diwakili oleh sebuah pita panjang tak terhingga. Pada pita dapat ditulis atau dibacakan sebuah simbol. Setelah pita ditulisi, maka simbol pada pita kemudian akan berubah menjadi simbol baru yang akan dituliskan. Definisi mesin Turing. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tuple M, Q, Sigma, R, S, F, B, Delta. Gerakan mesin Turing diawali oleh fungsi transisi delta QIA sampai dengan QJ/BX. Mesin kedudukan QI membaca simbol masukan A. Gerakan mesin berubah ke status QJ menulis B dan posisi baca atau tulis bergerak X berupa R sama dengan gerak ke kanan atau L gerak ke kiri. Contoh gerakan mesin Turing. Untuk gerakan fungsi transisi delta Q1 sama dengan A, Q3, BR. Artinya, seperti gambar itu, kedudukan dan posisi tulis bacanya. Setelah simbol A, kedudukan mesin Q3 menulis B dan bergerak ke kanan. Hasilnya seperti di gambar ini. Contoh, dimiliki mesin Turing dengan definisi M, Q, Sigma, R, S, F, B, Delta. Q sama dengan Q1, Q2, Sigma, AB, R, ABB, S, Q1, F, Q2. Delta, banding delta Q1, A sama dengan Q1, AR. Delta Q1, B sama dengan Q1, AR. Delta Q1, B sama dengan Q2, BL. Jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa? Gerakannya akan seperti gambar-gambar ini. Dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpankan sederetan simbol A atau simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan mengantar pada kedudukan final Q2. Dengan kata lain, mesin Turing tersebut dapat mengenali bahasa A, B bintang. Teknik pemrograman untuk mesin Turing. Cara kerja mesin Turing adalah ekivalen dengan cara komputer digital, sekarang juga ekivalen dengan problema komputasi matematika. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atau suatu alfabet telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari jumlah berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tape. Sel-sel yang lain perluasan secara invert ke kiri dan ke kanan pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol, dan mungkin terdapat simbol tape yang lain di samping input simbol dan blank. Terdapat sebuah tape head lakukan di tempat pada salah satu dari sel-sel tape. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya, tape head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Pada mesin Turing deterministik, fungsi transisi delta memiliki nilai tunggal. Sedangkan pada mesin Turing non-deterministik untuk pasangan, status, dan simbol tertentu mungkin dijumpai lebih dari satu aksi.
Mesin Turing non-deterministik MN dapat disimulasikan oleh sebuah mesin Turing deterministik MD. Dasar pemikirannya, untuk setiap status dan simbol pita MN mungkin memiliki lebih dari satu aksi yang banyaknya berhingga. Misalkan pilihan aksi ini diberi nomor 1, 2, 3 hingga K. Dengan penomoran ini, rangkaian aksi mesin Turing dapat dinyatakan sebagai rangkaian bilangan dari 1 sampai K. Untuk mensimulasikan MN, mesin Turing, MD, menggunakan 3 pita. Pita pertama menyimpan input yang diolah MN, pita kedua digunakan untuk menyimpan rangkaian bilangan 1 sampai dengan K yang dibangkitkan secara teratur. Rangkaian ini akan dihasilkan dengan urutan mulai dari rangkaian terpendek yang terdiri dari simbol atau 2 simbol dan seterusnya. Untuk setiap urutan bilangan yang terdapat pada pita kedua, mesin MD akan mensimulasikan perilaku MN secara deterministik, yaitu menggunakan nomor aksi yang sudah dibangkitkan pada pita kedua. Dengan demikian, jika MN menerima rangkaian simbol masukan, haruslah ada sebuah rangkaian aksi yang menerimanya. Karena rangkaian aksi pada pita kedua dibangkitkan secara teratur, maka MD juga dapat menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebaliknya, jika MN tidak menerima, maka tidak ada rangkaian aksi yang dapat dilakukan oleh MD dalam menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebuah mesin Turing terjadi atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju, mundur, komponen aktif baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita kiri atau kanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.